Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eliana Hayusa Putri dengan NIM 19321978. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Apa saja sih yang kita pelajari tentang bilangan bulat? Yang pertama adalah pengertian, yang kedua ada operasi hitung bilangan bulat, serta sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Sedangkan bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat memiliki lambang Z, berasal dari bahasa Jerman, Zahlen, yang berarti bilangan. Misalnya saja, saya berikan sebuah gambar yang memuat tentang garis bilangan tentang bilangan bulat. Kemudian anggota pada bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang letaknya berada di sebelah kanan angka 0 pada garis bilangan bulat. Seperti yang kita ketahui pada sebuah gambar, angka-angka yang berada di sebelah kanan angka 0 termasuk dalam bilangan bulat positif. Angka tersebut adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka dapat saya tulis P. Apabila P mewakili bilangan bulat positif, maka ia akan memuat angka-angka 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang letaknya berada di sebelah kiri pada angka 0 di garis bilangan. Bilangan bulat negatif sama saja kebalikan dari bilangan bulat positif tadi. Jika bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri angka 0 di garis bilangan. Angka-angka tersebut adalah min 4, min 3, min 2, dan min 1. Maka dapat saya tulis A, misalnya saja A mewakili bilangan bulat negatif, maka ia akan memuat angka-angka min 4, min 3, min 2, dan min 1. Kemudian yang ketiga adalah 0. 0 tidak termasuk anggota bilangan bulat positif maupun negatif. 0 dapat dikatakan sebagai bilangan yang netral, atau juga bisa disebut dengan bilangan yang dapat berdiri sendiri. Dapat saya tulis, misalnya saja B adalah 0, maka B akan memuat angka 0 itu sendiri. Kemudian, bentuk apa saja sih yang termuat dalam bilangan bulat? Yang pertama adalah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan 0. Nah, sesuai dengan garis bilangan yang disediakan tadi, mari kita selidiki apa saja sih bilangan cacah yang terletak pada garis bilangan tersebut. Sesuai dengan pengertiannya, bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan 0. Nah, yang termasuk dalam bilangan positif dan 0 adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua adalah bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan-bilangan yang akan habis jika dibagi oleh 2. Sesuai dengan garis bilangan yang disediakan tadi, yang termaksud dengan bilangan genap adalah min 4, min 2, 2, dan 4. Kemudian yang ketiga adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang jika dibagi 2, maka akan tersisa 1. Sesuai dengan gambar yang disediakan tadi, yang termasuk dalam bilangan ganjil adalah min 3, min 1, 1, dan 3. Kemudian yang keempat adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun kecuali bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Sesuai dengan contohnya tadi, yang termaksud dalam bilangan prima adalah 2 dan 3. Untuk yang kelima adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas. Sesuai dengan gambar yang disediakan tadi, yang termasuk dalam bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita masuk pada operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan.
Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah, atau sering kita tandai dengan tanda plus. Seperti lebih jelasnya pada contoh, yakni 5 tambah 8 sama dengan 13, dan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian operasi yang kedua adalah operasi pengurangan. Pengurangan merupakan operasi dasar matematika yang digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Operasi ini dilambangkan dengan tanda minus. Seperti contoh yang kita ketahui bahwa 10 dikurangi 6 sama dengan 4, atau 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Kemudian yang ketiga adalah operasi perkalian. Perkalian merupakan operasi dasar matematika penskalaan suatu bilangan dengan bilangan lain. Operasi ini dilambangkan dengan tanda yang mirip seperti X. Seperti contoh, 6 dikali 2 sama dengan 12, atau 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian yang keempat adalah operasi pembagian. Operasi pembagian merupakan operasi dasar matematika yang kebalikan dari operasi perkalian. Operasi ini dilambangkan dengan tanda titik 2, seperti yang tertulis pada sebuah layar. Contohnya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6, atau 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif, atau biasa disebut dengan pertukaran. Nah, pada sifat komutatif ini memuat dua operasi hitung bilangan bulat, yakni penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan, rumus umumnya berupa A plus B sama dengan B plus A. Sedangkan pada perkalian, rumus umumnya berupa A dikali B sama dengan B dikali A. Untuk contohnya dapat kita ketahui seperti berikut. Untuk yang penjumlahan sama dengan 7 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 7 sama dengan 11. Untuk yang perkalian, 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4 yang akan menghasilkan 8. Kemudian yang kedua adalah sifat yang asosiatif, atau biasa kita sebut dengan pengelompokan. Nah, pada sifat asosiatif ini, operasi hitung yang memuat adalah penjumlahan dan perkalian. Untuk yang penjumlahan, rumus umumnya berupa buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Untuk contohnya adalah buka kurung 4 plus 2 tutup kurung plus 3 sama dengan 4 plus buka kurung 2 plus 3 tutup kurung sama dengan 9. Kemudian untuk perkalian, rumus umumnya berupa buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung, yang akan diberikan contoh buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung dikali 5 sama dengan 2 dikali buka kurung 3 dikali 5 tutup kurung sama dengan 30. Kemudian sifat yang terakhir adalah distributif, atau biasa disebut dengan penyebaran. Nah, pada sifat distributif ini operasi hitung yang memuat adalah perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Untuk perkalian terhadap penjumlahan, rumus umumnya berupa A dikali buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan A dikali buka kurung A dikali B tutup kurung plus buka kurung A dikali C tutup kurung, yang akan memberikan contoh 2 dikali buka kurung 3 plus 4 tutup kurung sama dengan buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung plus buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung, yang akan menghasilkan 6 ditambah 8 akan menghasilkan 14. Kemudian untuk perkalian terhadap pengurangan memiliki rumus umum A dikali buka kurung B dikurangi C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurangi buka kurung A dikali C tutup kurung, dan akan menghasilkan akan memberikan contoh 3 dikali buka kurung 6 dikurangi 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 dikali 6 tutup kurung dikurangi buka kurung 3 dikali 2 tutup kurung sama dengan 18 dikurangi 6 akan menghasilkan 12. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.